今你重伤在身。小黑，你对我出枪试试看。停！等各个地方的天神都知道了，又是瞬移神通。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Stellar Transformation Season ke-6 episode ke-7. Di bagian sebelumnya, di kolam naga hitam, Xin Yu hampir saja dihabisi oleh Tuan Naga Hitam Tan Jiyu. Namun dia berhasil diselamatkan oleh Huang Fujing yang mengalahkan Tan Jiyu dengan formasi kuatnya. Huang Fujing mengungkapkan bahwa ia mengetahui banyak tentang Tan Jiyu, termasuk asal-usulnya dari dunia iblis dan hubungannya dengan Liu Xi. Huang Fujing juga mengajak Xin Yu untuk berlatih bersamanya di Gunung Suanjin, namun Xin Yu menolak. Setelah itu, Xin Yu bertanya tentang 8 keluarga agung di alam dewa, termasuk keluarga Jiang. Huang Fujing memberitahu bahwa keluarga Jiang berasal dari kota salju Arktik dan mencatat nasib menyedihkan dari Jiang Li yang dikejar oleh banyak orang karena statusnya. Pertarungan dengan Tan Jiyu dihentikan oleh Huang Fuliu, adik Huang Fujing, yang kemudian bertarung melawan 3 penguasa gunung Sanca. Setelah pertarungan berakhir tanpa pemenang, Xin Yu menyusuri kolam naga hitam untuk mencari bunga teratai langka yang dijaga Tan Jiyu. Beberapa tahun kemudian, Liu Xi tiba dan mereka bersama Tan Jiyu menemukan bunga teratai berdaun 9 yang memicu konflik di antara mereka berdua. Scene lanjut di dalam kolam naga hitam, terlihat 2 sahabat yakni Liu Xi dan Tan Jiyu yang tak pernah menyangka akan berhadapan dalam sebuah pertempuran. Kini harus bertarung demi mendapatkan satu benda yang telah lama mereka incar, yakni adalah bunga teratai berdaun 9. Pertarungan ini tidaklah bisa lagi dihindari karena hanya ada satu bunga teratai saja yang tumbuh, dan kedua belah pihak telah menunggu bertahun-tahun lamanya untuk bisa memilikinya. Bunga teratai yang sangat berharga itu menjadi simbol kekuatan dan kesucian yang tak bisa didapatkan dengan mudah. Liu Xi, seorang pejuang tangguh yang sangat mempercayai Tan Jiyu, merasa kecewa dan hancur ketika mengetahui bahwa Tan Jiyu ternyata masih menyimpan niatan buruk kepadanya. Meskipun ia sebelumnya yakin bahwa Tan Jiyu telah berubah menjadi sosok yang lebih baik, ternyata Tan Jiyu tidaklah segan-segan untuk mengkhianatinya demi mendapatkan bunga teratai tersebut. Pertarungan antara mereka pun tak dapat dihindari dan mulai berlangsung dengan sangat sengit. Di momen serupa, Tan Jiyu yang terdesak oleh situasi sempat melepaskan 2 klonnya untuk menghancurkan tubuh Liu Xi. Pada saat itu Liu Xi tahu bahwa hanya dengan mengalahkannya ia bisa mendapatkan bunga teratai yang telah lama ia incar. Namun meskipun terkena serang balik, Liu Xi ternyata masih bisa bertahan berkat perlindungan armornya yang sangat kuat. Dalam keputusasaan, Liu Xi menyatukan seluruh kekuatannya, bahkan dia begitu nekat sampai ia rela membakar jiwanya sendiri untuk memastikannya tak selamat. Lalu Liu Xi mencoba menyerang Tan Jiyu dengan ledakan dahsyat yang hampir menghancurkan segalanya. Tak tinggal diam saja, Tan Jiyu pun bergegas melepaskan beberapa klon lalu menyatukannya untuk membentuk sebuah pelindung. Sehingga Tan Jiyu pun berhasil selamat dari ledakan tersebut. Sedangkan Liu Xi harus meninggoy karena jiwanya yang ia bakar barusan. Rujin你重伤在身，呀，一起死吧！ Setelah menyadari kalau Liu Xi telah meninggoy, Tan Jiyu pun langsung menuju bunga teratai dan berniat mengambilnya. Tetapi pada saat yang tepat, Xin Yu memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyerang Tan Jiyu. Dengan cepat, Xin Yu menusukkan tombaknya dari belakang. Namun ternyata itu hanyalah bayangan Tan Jiyu saja yang telah berhasil menciptakan beberapa bayangan diri untuk berjaga-jaga. Sontak Xin Yu pun terkejut, namun ia tidaklah menyerah. Ia tahu bahwa pertarungan ini belumlah berakhir. Tan Jiyu yang meremehkan kekuatan Xin Yu akhirnya harus menghadapi kenyataan bahwa 2 bayangan yang dia ciptakan berhasil ditebas dengan mudah oleh Xin Yu. Alhasil ketika Tan Jiyu menyadari bahwa dia mulai terpojok, ia pun langsung berusaha melarikan diri berlari secepat yang dia bisa.
Sementara itu, meskipun Xinyu berusaha mengejarnya, Tanjiro ternyata terlalu cepat untuk dikejar. Xinyu pun memutuskan untuk berhenti mengejar Tanjiro dan berfokus pada tujuan utamanya, yakni bunga teratai berdaun 9 yang telah berada tepat di depan matanya. Setelah berhasil mendapatkan bunga teratai tersebut, Xinyu merasa ada sesuatu yang lebih besar tersembunyi di baliknya. Oleh karena itu, Xinyu pun segera membawanya ke alam Jianglan dan berkonsultasi kepada Pu Bo. Kini Xinyu menjadi sangat penasaran, apakah ada yang akan terjadi jika mutiara ini disatukan dengan air satu dimensi dari alam bintang gelap. Saat kedua benda tersebut bersentuhan, sebuah resonansi yang luar biasa muncul, menandakan bahwa kedua benda tersebut memiliki kekuatan yang tak terduga. Pu Bo yang menyaksikan peristiwa itu merasa perlu memberi penjelasan kepada Xinyu tentang mutiara emas yang baru saja dia temukan. Pu Bo memberitahu bahwa bunga teratai berdaun 9 itu memiliki sebuah mutiara emas yang berasal dari sumber emas yang sangat langka. Mutiara ini adalah harta yang sangat berharga, namun sangat berbahaya jika tidak ditangani dengan benar. 其身体坚韧程度，这一元中水就与九叶华莲发生这般关系，它极为寒冷。寒属性的灵宝中有 Air satu dimensi dari alam bintang gelap yang terkandung dalam mutiara emas itu bisa sangat dingin dan mampu membekukan jiwa pemiliknya. Untuk bisa menggunakannya tanpa menggunakan risiko besar, Xinyu harus memurnikan mutiara emas tersebut. Namun Pu Bo mengingatkan bahwa untuk memurnikan mutiara emas ini, dia harus mencapai tingkat pusi jiwa. Tingkat pusi jiwa itu sendiri adalah level yang sangat sulit untuk bisa dicapai. Bahkan hanya sedikit orang yang mampu mencapainya di dalam hidup mereka. Karena itu setara dengan menjadi seorang dewa surgawi. Menyadari kesulitan yang ada, Xinyu memutuskan untuk terus berlatih dan meningkatkan kekuatannya. Pu Bo kemudian memberitahu bahwa baru-baru ini teman mereka yang bernama Heyu telah memasuki keadaan khusus. Meskipun ia tidak tahu apakah keadaan tersebut baik atau buruk. Di sisi lain, tampak Heyu yang telah mengalami kemajuan luar biasa dalam kemampuannya. Kini dia memiliki kecepatan menembak tombak yang sangat mengagumkan. Kecepatan tembakan tombaknya kini telah meningkat drastis, bahkan mampu menembakkan ribuan peluru dalam sekejap. Namun meskipun kemajuan tersebut sangat signifikan, gerakan tubuh Heyu masihlah belum secepat tembakan tombaknya. Xinyu yang melihat hal itu merasa penasaran dan mulai mempertanyakan lebih dalam tentang metode latihan yang dilakukan oleh Heyu. Pu Bo yang merasa khawatir dalam perubahan drastis dalam diri Heyu menjelaskan bahwa ia telah menggunakan kekuatan suci selama latihan dan itu bisa mempengaruhi kondisi tubuhnya dalam jangka panjang. Lantas Xinyu pun merasa khawatir dengan keadaan Heyu yang semakin berbeda dengan yang dulu. Namun ketika Xinyu bertemu dengannya secara langsung, ia tidak melihat tanda-tanda perubahan yang mencolok. Heyu masihlah bertindak seperti biasa, meskipun ia sudah berada di puncak dewa tingkat tinggi. Dalam percakapan mereka, Heyu menjelaskan bahwa selama berlatih dengan tombak dewanya, ia merasa keadaan yang sangat khusus. Hampir seperti ada kekuatan misterius yang mengalir dalam dirinya. Itulah sebabnya ia terus berlatih tanpa henti, berharap suatu hari bisa mencapai kekuatan yang lebih tinggi lagi. Di tengah-tengah pencapaian, Xinyu sempat mencoba menyerang Heyu, sehingga dengan gerakan yang sangat cepat, Heyu menangkis serangan tersebut. Hal demikian membuat Xinyu yang merasa terintimidasi oleh kemajuan Heyu akhirnya mengakui bahwa saat ini Heyu lebih kuat darinya. Xinyu pun meminta agar Heyu tetap melanjutkan latihan seperti biasa, karena dia yakin bahwa hasilnya akan sangat dahsyat di masa depan.小黑，你对我出枪试试看。停！ Xinyu yang merasa tertinggal akhirnya memutuskan untuk mengasingkan diri dan melatih lebih keras lagi. Xinyu menyadari bahwasannya untuk mengejar Heyu, ia harus melampaui batasan dirinya dengan latihan khusus formasinya untuk bisa menembus level arai keempat. Untuk itu, Xinyu memutuskan untuk mengasingkan diri lagi. Sebuah keputusan yang berat, tetapi ia tahu bahwa itulah satu-satunya cara untuk memperbaiki nasibnya. Selama masa pengasingan, Xinyu berlatih dengan sangatlah keras, berfokus untuk menembus level arai keempat, dan dalam waktu yang sangat singkat dia berhasil mencapainya.
Tidak hanya itu, Xin Yu juga berhasil menguasai 3 formasi baru yang sangat kuat. Bahkan formasi yang ia ciptakan ini sudah sangatlah sempurna. Begitu sempurna sehingga Xin Yu merasa bahwa dia siap untuk mempelajari dan menguasai satu lagi formasi baru yang akan menjadikannya 4 formasi sekaligus. Setelah mencapai tingkat keempat arai, ia merasa lebih kuat dan lebih siap untuk menghadapi tantangan apapun yang datang. Tak lama setelah itu, Pubo dengan mengunjungi Xin Yu dengan senyuman lebar. Pubo memberikan ucapan selamat atas pencapaian yang luar biasa telah Xin Yu lakukan. Menurut Pubo, pencapaian Xin Yu sangatlah mengesankan karena untuk mencapai level keempat dalam kultivasi dibutuhkan waktu yang sangat lama. Bahkan bisa memakan waktu hingga 1 juta tahun. Namun Xin Yu berhasil mencapainya dengan kecepatan yang luar biasa. Bahkan bisa dikatakan dia 10 kali lebih cepat daripada yang lain. Namun kedatangan Pubo kemari tidak hanya untuk memberikan selamat. Dia membawa 2 laporan penting yang harus segera diberitahu kepada Xin Yu. Laporan pertama adalah berita baik, bahwa air merah, air hijau, Hulan, dan Huhe telah berhasil menguasai kesempurnaan spiritual dan dikondensasikan menjadi formasi jiwa. Namun laporan kedua adalah berita buruk yang sangat mengganggu Xin Yu. Ternyata tidak ada seorang pun dari mereka berempat yang bisa merasakan alam dewa. Hal itu membuat Xin Yu sangatlah bingung. Bukankah alam dewa bisa dirasakan di mana saja? Apakah ada sesuatu yang aneh dengan dunia Xian Kun miliknya? Xin Yu mulai berpikir apakah semua itu ada hubungannya dengan alam Jianglan yang berada di dunia Xian Kun. Oleh karena itu, Xin Yu meminta bantuan kepada Pubo untuk membawa air merah, air hijau, Ulan, dan Huhe ke alam dewa untuk bisa mencari tahu apakah dunia Xian Kun lah yang menjadi penyebab utamanya. Sebelum pergi, Pubo sempat memberitahu bahwa He Yu yang telah melampaui dirinya sekarang telah mencapai tingkat dewa surgawi. Sontak Xin Yu merasa sangat terkejut mendengar kabar itu. Kultivasi He Yu berkembang dengan cepat, jauh lebih cepat dibandingkan dengan Xin Yu bayangkan. Namun meskipun merasa terkejut, Xin Yu tetap memutuskan untuk tidak mengganggu He Yu. Dan dia meminta Pubo untuk membiarkannya berlatih sesuai caranya sendiri. Setelah itu, Xin Yu mencoba pergi ke istana kolam naga hitam untuk mencari keberadaan Tan Jiu, karena bisa saja dia bersembunyi di istana kolam naga hitam. Akan tetapi di sana dia sama sekali tidak menemukan Tan Jiu dan hanya menemukan pasukan kolam naga hitam saja, seperti Meiji dan Tao Chatkin. Sementara itu di tempat jauh, Jianglan, paman dari Lier atau Jiang Li sedang berbicara dengan pria bernama Chu Ji. 到各个地方的天神都知道了，又是瞬移神通。 Pada saat itu, Chu Ji memberitahu Jianglan bahwa ia sering berbicara bersama Jiang Li mengenai tentang Xin Yu. Ketika mendengar nama Xin Yu, Jiang Li menjadi begitu gembira setelah tahu kalau kini Xin Yu sudah mencapai tingkat dewa tingkat tinggi. Meskipun begitu, Jianglan mengaku sedang khawatir dengan Xin Yu. Pasalnya, akhir-akhir ini Xin Yu telah membuat keributan yang memancing para dewa tingkat menengah mengincarnya. Jianglan kemudian segera pergi meninggalkan Chu Ji untuk menemui Jiang Li. Singkat waktu, saat Jianglan bertemu dengan Jiang Li, ia yang sangat merindukan Xin Yu langsung menanyakan kepada pamannya apakah dia memiliki informasi lebih lanjut mengenai keberadaan Xin Yu. Jianglan mengaku sudah berusaha keras untuk mencarinya, tapi tidak berhasil menemukan Xin Yu. Namun dia memastikan bahwa Xin Yu sebelumnya sempat berada di wilayah distrik selatan dan kini kemungkinan sedang bersembunyi di alam Jiangnan. Mendengar jawaban pamannya, Jiang Li pun menjadi begitu lega karena ia mengetahui kalau sekarang Xin Yu sedang diincar oleh banyak dewa. Setelah itu, Jiang Li mencoba memberitahu Jianglan bahwa 300 tahun yang lalu ayahnya datang untuk mempersulit hidupnya, terutama dalam hal perjodohan. Ayahnya selalu saja berusaha mencari jodoh untuknya, yang tentu saja sangatlah mengganggu Jiang Li. Seketika saja Jianglan merasa sangat kesal mendengar hal itu. Ayah Jiang Li adalah seorang ayah yang sangat menyebalkan dan selalu mengatur kehidupannya tanpa pertimbangan. Jianglan memutuskan untuk bertindak dengan menaruh klon di sisi Jiang Li agar ayahnya tidak bisa lagi mengatur kehidupan putrinya lagi. Jianglan bersikap seperti demikian jelas karena Jianglan sebenarnya sudah merestui hubungan antara dia dengan Xin Yu. Namun ia sadar bahwa restu sebenarnya harus datang dari orang tua, bukan hanya dari seorang paman saja. 太好了，李儿，你不放不下心，只是不知小雨。
Di sisi yang berbeda terlihat Shinyu yang sedang berada di sebuah tempat penyewaan penginapan yang kebetulan sedang ramai dihadiri oleh para dewa-dewa yang ingin mencari keberadaan dirinya. Di sana Shinyu tampak sedang bersantai sambil mendengarkan percakapan dari dua dewa yang sedang membicarakan dirinya, yakni dewa berbaju hijau yang sedang mabuk sambil berbicara dengan Chu Liu Qing. Dia baru saja mendapatkan informasi bahwa Shinyu memiliki harta yang sangat berharga. Salah satu harta tersebut adalah 2 senjata ilahi tingkat suci yang sangat kuat, serta bunga teratai 7 warna-warni yang sangat langka. Chu Liu Qing kemudian meminta agar Dewa Hijau tidak terburu-buru. Dia mengingatkan bahwa Shinyu sekarang berada di ranah Dewa Surgawi, dan jika terjadi pertarungan, Dewa Hijau itu mungkin saja tidak akan mampu mengalahkannya. Ketika itu, Chu Liu Qing berusaha mengingatkan Dewa Hijau bahwa kekuatan Shinyu mungkin jauh lebih besar dari yang mereka duga. Akan tetapi Dewa Hijau tidaklah peduli. Ia hanya melihat Shinyu sebagai dewa yang lemah dan percaya bahwa dewa seperti Shinyu bisa dengan mudah dirinya kalahkan. Tak jauh dari sana, Shinyu mendengar percakapan itu segera menyadari bahwa semua ini adalah ulah dari Tanjiu yang telah mengirimkan informasi tersebut kepada para dewa agar mereka datang dan merebut harta miliknya. Selain itu, Shinyu juga menyadari kalau informasi yang disebar oleh Tanjiu mengenai bunga teratai sepertinya sengaja diplesetkan olehnya. Pasalnya, informasi yang beredar mengatakan kalau Shinyu memiliki bunga teratai 7 warna-warni. Padahal faktanya bunga teratai yang dimiliki oleh Shinyu adalah bunga teratai berdaun 9 berwarna emas. Hal demikian membuat Shinyu berpikir kalau tujuan Tanjiu melesetkan informasi bunga teratai adalah karena dia sangat ingin Shinyu meninggoy, tapi tidak ingin bunga teratai berdaun 9 diambil oleh orang lain. Tak hanya mendengar gosip dari dewa berbaju hijau dan Chu Liu Qing saja, Shinyu juga mendengar pembicaraan dari dewa berbaju biru. Dia datang dan memberitahu bahwa untuk melawan dewa seperti Shinyu, mereka harus berhati-hati. Dewa tua itu memberitahu bahwa ada sebuah rumor mengatakan kalau Shinyu memiliki formasi ilusi yang sangat kuat dan dapat membuat dia bisa berteleportasi. Namun Dewa Hijau tetap tidak percaya. Baginya, formasi yang begitu kuat hanya dimiliki oleh dewa-dewa yang berada di level Raja Dewa saja. Tak lama kemudian, 2 dewa bersaudara yang dikenal begitu kejam pun datang, dan tujuan untuk mencari keberadaan dari Shinyu. Dewa pertama bernama Gengwu, seorang dewa berambut putih yang datang dengan misi untuk menemukan Shinyu. Gengwu dan kakaknya bernama Wuyang juga merupakan seorang dewa. Dia datang dan niatan untuk menyelidiki keberadaan Shinyu. Di sana ketika Wu dan Gengwu ingin menyewa sebuah penginapan VIP, secara mengejutkan seorang pelayan memberitahu kalau 3 penginapan VIP sudah disewa oleh 2 dewa tingkat tinggi dan 1 pemimpin dari kedua dewa tingkat tinggi itu. Mendengar ucapan pelayan ini, banyak dari para dewa di sana menjadi begitu terkejut dan merasa frustasi karena mereka beranggapan kalau harta-harta yang dimiliki oleh Shinyu pasti akan jatuh ke tangan para dewa tingkat tinggi tersebut. Banyaknya dewa yang sedang mengincar Shinyu membuatnya merasa bahwa Tanjiu benar-benar bekerja keras untuk mendapatkan bunga teratai 9 daun. Namun jika itu yang diinginkan oleh Tanjiu, maka Shinyu tidak akan mundur. Ia memutuskan untuk bersiap menghadapi pertarungan besar yang akan datang dan memastikan bahwa ia akan menunjukkan kekuatannya yang sesungguhnya kepada para dewa yang datang untuk menantangnya. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya pun harus bersambung dulu. 安排2套。还有一位是他们的大哥，咱们要去哪儿？这兄弟都是下部天神巅峰，他都是冲着情欲来的。玉拥有上品天神器， 我请先回去准备准备。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.